Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Indah Rahmadani, jurusan Akuntansi Syariah, kelas 4B, NIM 11916060. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang aspek engagement. Aspek pertama adalah pengikut atau followers. Konsep pengikut atau followership merupakan hal yang paling penting karena pemimpin akan mampu mengidentifikasi dan memahami karakteristik para pengikutnya secara jelas, mengembangkan cara yang efektif untuk mengoptimalisasikan pengikutnya, dan mampu mensinkronisasikan antara karakteristik pengikut dan bagaimana caranya si pemimpin mencapai tujuannya. Tentu ini termasuk dalam situasi informal karena sulit untuk mengidentifikasikan siapa pemimpin dan siapa pengikut, sehingga penilaian akhir terletak pada konsensus yang dibuat oleh masing-masing anggota. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa diketahui pengikut sangat berperan aktif dalam mendukung pandangan pimpinan demi mencapai sebuah tujuan. Aspek kedua adalah perbedaan kekuasaan atau distribution of power antara pemimpin dan pengikut. Kepemimpinan yang efektif atau effective leadership terrealisasi pada saat seorang pemimpin dengan kekuasaannya yang mampu mengugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Kepemimpinan seorang pemimpin harus mempunyai sandaran-sandaran kemasyarakatan atau social basis. Yang pertama, kepemimpinan erat hubungannya dengan susunan masyarakat. Masyarakat-masyarakat yang agraris, di mana belum ada spesialis, biasanya kepemimpinan meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kekuatan kepemimpinan ditentukan oleh suatu lapangan kehidupan masyarakat yang suatu saat mendapat perhatian khusus dari masyarakat yang disebut cultural focus. Nah, cultural focus sendiri dapat berpindah-pindah, misalnya pada suatu lapangan, di lapangan politik, di lapangan ekonomi, di lapangan hukum, atau seterusnya. Apabila dalam suatu cultural focus beralih, maka si pemimpin pun harus mampu mengalihkan titik berat kepemimpinannya pada cultural focus yang baru. Sedangkan pengikut adalah seorang yang mengakui bahwa pimpinan adalah sumber utama yang mempedomani pekerjaan mereka dan secara aktif berperan mendukung pandangan pimpinan demi mencapai tujuan. Leadership dan followership merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di satu sisi, leadership memerlukan followership. Jika tanpa follower, maka leader seorang pemimpin tidak akan punya arti, karena tidak ada yang dipimpin. Sedangkan leadership juga tergantung pada followership, begitu juga sebaliknya. Maka mereka berdua adalah yang saling mendukung. Aspek yang ketiga adalah penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi atau power to influence. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Selain menggunakan kekuasaan, ada berbagai cara yang dapat kita gunakan dalam organisasi untuk mempengaruhi orang lain. Taktik-taktik yang mempengaruhi atau influence taktik adalah cara yang biasa digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik orang itu merupakan atasan, setingkat, ataupun bawahan. Aspek yang keempat adalah nilai-nilai yang dibangun atau leadership value. Leadership value sejatinya dapat memotivasi follower dengan menghubungkan maintenance of aim atau asas tujuan organisasi dengan nilai-nilai pribadi karyawan atau dikenal dengan maintenance of moral atau asas moral yang baik. Mereka dapat melakukan manajerial terhadap asas tujuan dan moral ini sehingga karyawan dengan sendirinya dapat memahami kepastian tujuan sebuah organisasi dengan moral yang kuat serta merasa perlu untuk terus melakukan yang terbaik dan mengidentifikasikan kekuatan yang dimilikinya dengan sukarelawan untuk keberhasilan organisasi serta misi-misinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyifa, Prodi Akuntansi Syariah 4B. Saya akan melanjuti materi yang sudah dijelaskan dari kawan saya. Materi yang saya akan jelaskan ialah aplikasi manajemen leadership dan kepemimpinan direksional. Aplikasi manajemen leadership, pemimpin melibatkan timnya dalam membuat keputusan. Pemimpin tidak seenaknya membuat keputusan atau kebijakan, karena
Pemimpin amat menghargai keputusan logis dan efektif sebagai hasil pengertian dan kesepakatan tim atau organisasi. Bila terjadi konflik, pemimpin mencoba memeriksa alasan timbulnya perbedaan dan mencari penyebab utamanya. Pemimpin harus mempunyai rasa humor tinggi. Pemimpin tim mampu menunjukkan kebutuhan akan saling menghargai di antara sesama tim, dan tim juga menghargai pekerjaannya. Yang kedua, saya akan membahas pemimpin direksional. Sesuai maknanya, pemimpin yang suka memberi arah atau kurang melibatkan tim dalam perbuatan kebijakan. Maksudnya di sini, pemimpin yang kurang minta pendapat atau persetujuan pada tim, dalam kurang efektif. Jadi dalam mengambil keputusan seharusnya minta persetujuan kepada tim atau organisasi gimana baiknya keputusan kita, baik atau tidak. Maksudnya keputusan pemimpin itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Syukri, jurusan Akuntansi Syariah kelas 4B dengan NIM 1191603 sebagai pemateri, yakni tentang kepemimpinan motivasional. Baiklah, di sini saya akan langsung masuk pada materinya, yakni tentang seorang kepemimpinan. Menurut saya itu pemimpin itu seseorang yang harus mempunyai pemikiran yang terbuka tentang sifat kemanusiaan, mengetahui tentang bawahannya, mengetahui berbagai kebutuhan bawahan yang akan membuat proses pengambilan keputusan itu akan menjadi lebih mudah. Untuk karyawan ataupun manajer, itu sangat penting memiliki sifat kepemimpinan yang dapat memotivasi bawahannya. Misalnya manajer nih, dia tuh harus mempunyai motivasi agar dapat bisa dicontoh oleh bawahannya, sebagaimana harus memiliki pengetahuan mendalam tentang faktor-faktor motivasi untuk orang lain. Ia harus memahami kebutuhan dasar karyawan, rekan kerja, dan atasan. Kepemimpinan juga digunakan sebagai sarana memotivasi orang lain. Seorang pemimpin itu harus bisa mengarahkan dan mempengaruhi kelompok atau sebuah organisasi yang dipimpinnya. Misalnya nih, menciptakan hubungan komunikasi yang baik, memberikan contoh dengan hal-hal yang positif, di antaranya itu sehingga mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan bersama. Seperti itu. Selanjutnya itu ada motivasi. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi itu ada dorongan. Bisa dibilang dorongan. Motivasi itu adalah dorongan yang menyebabkan seseorang itu mau melakukan hal yang dikehendakinya, baik dalam dirinya maupun dalam diri orang lain. Sedangkan memotivasi yaitu mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah, mendorong semangat kerja bawahannya itu, atau mendorong semangat orang di belakangnya itu agar mereka mau bekerja lebih keras lagi dengan segala kemampuannya mereka punya yang dimiliki,
yang mereka punya untuk mewujudkan tujuan perusahaan, untuk mencapai tujuan mereka. Dengan kata lain, istilahnya bisa kita bilang kalau sehari-hari itu motivasi ini sebagai contoh. Kita itu bisa memotivasi orang lain, kita juga bisa memotivasi diri kita sendiri untuk mau menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Menurut saya, dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan anggota kelompok atau bisa dibilang organisasi, dimaksudkan itu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan mereka itu menyelesaikan tugasnya dengan baik, secara efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dibutuhkan itu adalah sebuah semangat kerja, sebuah motivasi. Nah, inilah tugasnya pemimpin, memotivasi para pekerja yang di belakangnya. Untuk tujuan seorang pemimpin itu ada beberapa macam. Untuk tujuan seorang pemimpin itu memberikan motivasi itu ada beberapa macam, supaya dapat salah satunya supaya dapat mendorongkan gairah dan semangat kerja karyawan, meningkatkan moral dan kepuasan karyawan, meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan suasana dan kinerja karyawan, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, meningkatkan rasa tanggung jawab mereka, dan masih banyak lagi. Itulah tujuan pemimpin, memberikan motivasinya kepada karyawan. Itu sebagian besar saja, dan menurut saya itu motivasi itu merupakan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi inti kesuksesan sebuah organisasi. Penting mengetahui penggunaan dan pemahaman akan konsep memotivasi dan yang baik dan efektif oleh pemimpin organisasi, sehingga optimalisasinya organisasi itu juga dapat terwujud. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan usaha untuk mempengaruhi. Setelah mereka dipengaruhi, selain diberi pengarahan, juga diajak, dan kita itu didorong serta digerakkan. Banyak caranya, dipengaruhi, diberi pengarahan, didorong, dan kita itu diajak. Semuanya itu jadi satu untuk melakukan sesuatu itu agar tujuan tersebut tercapai. Sedangkan motivasi itu adalah dorongan yang menyebabkan seseorang mau melakukan yang dikehendaki, baik dalam diri sendiri maupun dalam diri orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.